Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe tanah atau logam, yaitu Stunfisk wujud galar, Pokemon bertipe petarung yaitu Minvo beserta evolusinya, Pokemon bertipe naga yaitu Druddigon, Pokemon bertipe tanah atau hantu yaitu Golett beserta evolusinya, Pokemon bertipe kegelapan atau logam yaitu Panier beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe normal yaitu Bufelan. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa untuk mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe kegelapan atau terbang, Pokemon bertipe api, Pokemon bertipe serangga atau logam, dan Pokemon bertipe kegelapan atau naga. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Rufflet. Rufflet ini merupakan Pokemon bertipe normal dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon anak burung elang. Dalam Pokédex, Rufflet ini berada di nomor urut 627. Rufflet memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 10,5 kg. Rufflet memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Rufflet juga memiliki kemampuan memaksa, menghilangkan efek tambahan untuk meningkatkan kekuatan jurus saat menyerang. Begitu melihat Pokemon yang kuat, Rufflet tidak akan menolak insting untuk menantang Pokemon tersebut. Kalau kalah, Pokemon ini akan menangis sekeras-kerasnya. Kekuatan genggaman Rufflet mampu mencebur-leburkan berry yang keras, suka berkelahi dan menantang siapa saja. Rufflet sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Rufflet ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Braviary. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Braviary. Braviary ini merupakan Pokemon bertipe normal dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon berani. Braviary merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Rufflet. Dalam Pokédex, Braviary ini berada di nomor urut 628. Braviary memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 41,0 kg. Braviary memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Braviary juga memiliki kemampuan memaksa, menghilangkan efek tambahan untuk meningkatkan kekuatan jurus saat menyerang. Pokemon yang pemberani dan tinggi hati, Braviary sering dijadikan motif emblem sebagai penghormatan atas kegagahannya. Braviary mudah naik darah dan kasar sehingga posisi pengangkut barang di galar direbut oleh Carpinaik. Braviary sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Volleybee. Volleybee ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon popok. Dalam Pokédex, Volleybee ini berada di nomor urut 629. Volleybee memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 9,0 kg. Volleybee memiliki kemampuan dada besar, melindungi Pokemon dari pengaruh-pengaruh yang dapat menurunkan pertahanan.
Volleybee juga memiliki kemampuan tahan debu, melindungi Pokemon dari hal-hal seperti pasir, hujan es, dan bubuk. Volleybee mengenakan tengkorak untuk melindungi pantatnya. Mereka sering bertengkar untuk memperebutkan tengkorak yang enak dipakai. Pokemon ini segera tumbuh dewasa sehingga tengkorak yang dia kenakan biasanya diwariskan untuk dipakai kembali oleh Volleybee yang lebih kecil di sarang. Volleybee sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, karang, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Volleybee ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Mandibuzz. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Mandibuzz. Mandibuzz ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon burung bangkai tulang. Mandibuzz merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Volleybee. Dalam Pokédex, Mandibuzz ini berada di nomor urut 630. Mandibuzz memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 39,5 kg. Mandibuzz memiliki kemampuan dada besar melindungi Pokemon dari pengaruh-pengaruh yang dapat menurunkan pertahanan. Mandibuzz juga memiliki kemampuan tahan debu, melindungi Pokemon dari hal-hal seperti pasir, hujan es, dan bubuk. Kepribadian Mandibuzz kasar, tapi ketika menemukan Volleybee yang terpisah dari induknya, dia akan merawatnya dengan baik hingga Volleybee tersebut mampu hidup sendiri. Mandibuzz berhias menggunakan tulang yang dipungut olehnya. Tampaknya ada fashion yang diikuti terkait bentuk tulang yang dikenakan tersebut. Mandibuzz sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, karang, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 7, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Hitmore. Hitmore ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tenggiling. Dalam Pokédex, Hitmore ini berada di nomor urut 631. Hitmore memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 58,0 kg. Hitmore memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Hitmore juga memiliki kemampuan lahap, membuat Pokemon memakan berry yang dipegang ketika hit pointnya turun menjadi setengah atau kurang yang lebih cepat dari biasanya. Hitmore menghisap udara melalui lubang di ekornya untuk meningkatkan kobaran api. Kondisinya memburuk jika lubang tersebut ditutup. Hitmore menggunakan api bagaikan lidah. Pokemon ini secara perlahan melelehkan eksoskeleton keras kerangka luar dari Pokemon Duren dan menyantapnya. Hitmore sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Hitmore ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Duren. Duren ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon semut besi. Dalam Pokédex, Duren ini berada di nomor urut 632. Duren memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 33,0 kg. Duren memiliki kemampuan bersemangat, meningkatkan statistik attack tetapi menurunkan akurasi. Duren juga memiliki kemampuan firasat buruk, meningkatkan kekuatan jurus tipe serangga waktu hit point Pokemon rendah. Duren bertelur jauh di dalam sarangnya. Jika diserang oleh Hitmore, dia akan membalas serangan dengan cara menggigit menggunakan rahangnya yang besar. Rahang besar Duren mampu melumutkan batu besar sekalipun. Bertarung secara berkelompok untuk melindungi telurnya dari Sandaconda. Duren sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api.
Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 7, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 7. Duren ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Deino. Deino ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon marah. Dalam Pokédex, Deino ini berada di nomor urut 633. Deino memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 17,3 kg. Deino memiliki kemampuan bersemangat, meningkatkan statistik attack tapi menurunkan akurasi. Deino memiliki kebiasaan untuk terlebih dahulu menggigit apapun yang ditemuinya. Kabarnya Pokemon ini mengingat bau dari benda yang rasanya enak. Deino tidak dapat melihat sehingga Pokemon ini menggigit semua yang tersentuh olehnya untuk memahami kondisi di sekelilingnya. Deino sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, petarung, serangga, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Deino ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Zweilous. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Zweilous. Zweilous ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bermusuhan. Zweilous merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Deino. Dalam Pokédex, Zweilous ini berada di nomor urut 634. Zweilous memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 50,0 kg. Zweilous memiliki kemampuan bersemangat, meningkatkan statistik attack tapi menurunkan akurasi. Zweilous berjalan mengelilingi wilayah kekuasaannya untuk mencari makanan. Kedua kepalanya sering bertengkar dalam menentukan arah. Kedua kepala Zweilous saling berebut satu makanan. Selalu penuh luka walau tidak bertarung dengan Pokemon lain. Zweilous sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, petarung, serangga, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Zweilous ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Hydreigon. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Hydreigon. Hydreigon ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon brutal. Hydreigon merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Zweilous. Dalam Pokédex, Hydreigon ini berada di nomor urut 635. Hydreigon memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 160,0 kg. Hydreigon memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Pokemon ini melahap semua yang bergerak. Banyak kisah yang menceritakan tentang desa yang dimusnahkan oleh Hydreigon. Hydreigon saling bergantian menggigit lawan. Serangannya tidak akan berhenti jika lawannya belum tumbang. Hydreigon sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, petarung, serangga, dan naga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 6. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe kegelapan atau terbang, Pokemon bertipe api, Pokemon bertipe serangga atau logam, dan Pokemon bertipe kegelapan atau naga. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi.
Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.